Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Indra Dodo Saputra sebagai guru IPA baru di Minhajul Haq pada 2020-2021. Nah, perkenalkan dulu ya, ta'aruf Bapak asal dari Bandung, mengapu pada materi pelajaran IPA. Nah, hari ini IPA itu di kelas 7 yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, IPA itu kalian pernah belajar ketika di SD bagaimana IPA itu banyak praktikumnya ya. Mudah-mudahan nanti ketemu ketika kita kelas offline lagi kita ada praktikum bersama Pak Indra. Nah, objek IPA pada SMP itu kita bagi ke dalam 3 kategori atau kajian keilmuan, yaitu dari IPA itu ada IPA biologi, belajar tentang tumbuhan dan makhluk hidup. Lalu belajar yang kedua IPA-nya itu fisika, itu tentang gejala kelistrikan dan gejala-gejala yang mengandung fisika. Lalu kimia itu tentang reaksi kimia. Nanti kita belajar tentang beberapa larutan pada kimia. Nah, objek IPA dan pengamatannya itu banyak cakupannya ya. Misalnya bagaimana cara mempelajari lingkungan sekitar, itu biasanya itu menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah ini yang pertama yang harus kalian pahami yaitu tentang proses mengamati atau observasi. Di sana lihat ada mengamati bintang misalnya, itu menggunakan teleskop ya. Lihat ada lagi pengamatan. Banyak mengamati oleh bisa menggunakan alat atau langsung mengamati oleh panca indera. Bisa mengamati oleh mata, bisa mengamati oleh kulit, bisa oleh pendengaran maupun dari lidah yang 5 itu. Lalu membuat inferensia, itu membuat pola atau hubungan antar aspek yang diamati. Misalnya memprediksi misalnya kenapa misalnya terjadinya awan mendung, itu kalian memprediksi itu akan terjadi hujan. Itu akan memproses memprediksi karena adanya awan mendung itu mengandung uap air yang banyak di permukaan. Lalu mengkomunikasikan ya. Biasanya kalau disikapikan ini metode ilmiah itu ada 5, misalnya disebut MOHEK. M-nya itu merumuskan masalah, O-nya itu observasi, H itu berhipotesis, E itu eksperimen, lalu K itu kesimpulan. Jadi MOHEK itu merumuskan masalah, misalnya masalah terjadi kekeringan, misalnya, atau masalah pada tumbuhan misalnya karena berbuahnya sedikit, itu kan masalah. Lalu kalian observasi, di observasi itu pengamatan apa yang terjadi, apakah ada faktor dari misalnya hewan pengganggu atau faktor kurang air atau kurang sinar matahari, itu kan observasi langsung. Lalu lalu H, hipotesis, kalian menduga-duga, ternyata proses terganggunya proses pertumbuhan itu karena misalnya kekurangan air. Itu hipotesis, dugaan sementara. Lalu eksperimen, kalian bereksperimen membedakan pertumbuhan misalnya kacang satu dengan kacang yang lain. Lalu misalnya bereksperimen mana yang satu berapa airnya, yang satu berapa kadar airnya. Nah itu ya. Nah selanjutnya itu contoh lagi misalnya bagaimana BMKG. Atau BMKG itu Badan Meteorologi dan Geofisika, Klimatologi dan Geofisika, itu untuk mengetahui kadar cuaca biasanya. Atau BMKG juga selain cuaca itu untuk gempa biasanya yang ada di Indonesia, khusus mempelajari meteorologi, klimaks dan geofisika. Mengetahui besar kekuatan gempa itu ada alatnya ya, skala Likert. Itu bagaimana misalnya dulu terjadi tsunami Aceh, itu kan kenapa bisa terjadi tsunami, karena melebihi dari 8 ke atas ya skala Likert. Lalu pengamatan, lalu prediksi, prediksinya terjadi tsunami, lalu dikomunikasikan, dijelaskan. Nah, IPA itu diharapkan kalian punya sikap. Nah, pada dasarnya sikap yang harus diharapkan itu yaitu yang dimiliki oleh seorang peneliti, yaitu teliti ya, jujur ya, harus jujur, teliti, sabar, rasa ingin tahu yang tinggi, objektif dan tenang.
Nah, selanjutnya ada namanya objek IPA atau kajian IPA. Objek IPA itu pada dasarnya seluruh benda di alam dengan segala interaksi untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Jadi objek IPA itu sangat luas ya. Biasanya ada seluruh benda yang alam semesta. Jadi Allah sebagai pencipta, lalu bumi penciptaannya, kita manusia, hewan, tumbuhan maupun luar angkasa ciptaan Allah itu kita pelajari dengan segala pola-polanya dan keteraturannya. Nah, nanti itu kalau kalian ada bercita-cita jadi astronot, jadi kedokteran misalnya, jadi ilmuwan-ilmuwan, objek IPA yang akan dibahas dipelajari harus lebih mendalam. Seperti itu. Atau misal ilmuwan yang Islami. Jadi bagaimana misalnya seorang saintis mengkaji tentang keilmuan alam, suatu alam berdasarkan Al-Quran. Seperti itu ya. Objek sains dan Al-Quran. Nah, selanjutnya itu ini ada Bapak bikin ada 4 ya kajiannya yang sudah kita bahas di awal. Itu ada fisika, kimia, biologi, dan ilmu bumi atau Antartika. Nah, itu objek kajian IPA-nya. Apa itu objek IPA biologi? Itu tentang proses makhluk hidup dan interaksinya, mulai dari makhluk hidup yang sangat kecil, virus ya yang sekarang kita melanda itu virus corona, ternyata itu dikatakan makhluk hidup walaupun yang tidak bisa dilihat oleh mata langsung. Tapi dia dikatakan hidup karena mempunyai ciri-ciri hidup. Masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Dia bisa bernapas, membutuhkan nutrisi, tumbuh dan berkembang, lalu berkembang biak, menular, lalu misalnya pekat terhadap rangsangan, itu ya, ciri makhluk hidup. Lalu kimia, itu proses-proses reaksi kimia yang ada di dalam misalnya suatu benda. Lalu fisika juga, lalu ilmu bumi dan antariksa. Nah, yang pertama yang akan kalian pelajari itu proses pengukuran, ya. Contoh misalnya itu ada gambar bagaimana misalnya jengkal ya pakai tangan itu sebagai pengukuran. Mungkin yang kalian tahu alat ukur untuk panjang apa aja? Ya biasanya itu menggunakan penggaris ya atau meteran. Yang mengukur panjang meja itu berapa jengkal, itu kan jengkal. Nah, bagaimana pengukuran sebagai bagian dari pengamatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Ya, beda-beda ya satuannya ya. Ada yang dikatakan misalnya ketika berat misalnya itu kilogram, lalu misal panjang meter atau senti, lalu misalnya ketika suhu itu biasanya Celsius kalau dari kita. Nah, contoh misalnya benda yang diamati apa aja, misalnya benda padatkah atau benda cair, itu kan diamati. Besaran yang dia dapat diukur apa aja, misalnya ukuran panjangnya, beratnya gitu kan. Lalu besaran yang tidak dapat diukur, misalnya apakah volumenya atau besarannya. Ya. Jadi apa itu besaran? Segala sesuatu yang dapat diukur, itu dikatakan besaran. Nah, apa ciri-cirinya? Ciri-ciri besaran fisika itu ada dapat diukur, itu jelas. Lalu memiliki satuan. Satuan nanti yang kalian ketahui ketika di SD, itu ada satuan mulai senti, ya apa namanya, kucing hitam dalam mobil, desisentimeter atau kilometer, hektometer seperti itu ya, atau kilogram, hektogram, sentigram. Nah, besaran dalam IPA itu ada banyak. Ada yang pertama besaran pokok, itu yang sudah ditentukan, besaran turunan, besaran vektor dan besaran skalar. Itu ada 4 ya. Jadi dikatakan besaran-besaran dalam IPA itu ada 4, besaran pokok, turunan, besaran vektor dan skalar. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, itu tentang besaran pokok. Nah, besaran pokok itu ada banyak. Biasanya kalau Bapak sering bilang SMP jiwa, singkatan berarti besaran pokok. Apa itu SMP jiwa? Itu S-nya suhu, M-nya itu massa, P-nya itu panjang, J itu jumlah zat, I itu intensitas cahaya, W itu waktu, A itu arus listrik. Nah, itu biasanya SMP jiwa. Ini ada beberapa wajib harus diingat ya, dihafal tentang besaran pokok dengan satuan dalam sistem internasional. Jadi sistem itu sistem yang berlaku di seluruh dunia. Ya, yang pertama kalau di sini tidak beraturan itu panjang, nama besarannya. Lalu satuannya ada meter, disingkat dengan lambang M. Lalu alat ukurnya itu penggaris ya atau mistar ya atau penggaris. Lalu yang kedua itu massa. Nah, massa itu satuannya kilogram atau lambangnya itu kg. Lalu alat ukurnya neraca atau timbangan ya. Timbangan kalau misalnya kalian berat badan
atau beli buah-buahan itu kan masanya kilogram. Lalu atau berat juga sama sih, itu newton satuannya. Waktu itu satuannya sekon atau detik atau dilambangkan dengan huruf S. Atau ukurnya itu disebut stopwatch ya, stopwatch. Lalu yang keempat suhu. Nah, suhu itu bukan Celsius, ternyata di dunia itu menggunakan Kelvin. Nanti kita ada beberapa jenis satuan suhu itu pun ada banyak ya. Ada Kelvin, ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Kelvin, Fahrenheit, dan lainnya. Lalu alat ukurnya apa? Alat ukurnya itu termometer. Misalnya kalau di kita di Indonesia itu menggunakan Celsius. Nah, kalau kan suka ada cek suhu nih, misalnya ketika musim corona ini itu menggunakan cek suhu tubuh kita, normalnya itu 35 sampai 37 ya, 37,2 lah itu normal. Ketika di atas 37,3 ke atas itu berarti dalam keadaan demam ya. Apalagi kalau dalam 38 ke atas itu berarti suhu tubuhnya naik. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya yang keenam ada jumlah zat. Nah, jumlah zat itu satuannya yang kelima dulu, kuat arus ya. Kuat arus itu ampere satuannya atau A. Ampere, lalu disebutnya amperment. Itu untuk kelistrikan biasanya. Misalnya kalau ada di rumah, misalnya berapa kuat arus yang mengalir di suatu rumah atau yang lainnya itu menggunakan ampere meter. Lalu yang berikutnya jumlah zat. Jumlah zat itu satuannya mol. Nah, itu belum ada ukurnya. Lalu intensitas cahaya itu kandela, lalu itunya Lex meter. Nah, contoh itu ada gambar. Bu, saya mau beli beras, kan itu masa pakai penggaris kalau beli beras ya. Itu menggunakan neraca atau timbangan. Itu 2 kg saja, Bu. Nah, itu biasanya kalau timbang pun ada banyak, ada menggunakan timbangan tradisional atau digital, sekarangnya lebih akurat. Nah, itu. Nah, contoh lagi misalnya Arik diminta ibunya untuk membeli gula di warung. Penjaga warung menimbang gula menggunakan timbangan 1 kg dan 250 gram. Nah, ini beda satuan, yang 1 kg, yang 1 gram. Makanya harus dikonversi, dirubah. Apakah yang 1 kilo dirubah atau yang gram dirubah. Alat ukur yang digunakan kira-kira apa? Gampang ya, pasti bisa. Pasti neraca atau timbangan. Apakah yang dilakukan penjaga warung dalam pengukuran tersebut? Yaitu harus menjumlahkan ya, menjumlahkan sedang 1 ditambah 250 gram. Apakah yang diukur berat atau massa? Itu yang diukur itu massa, karena satuan berat itu newton. Sebutkan nama besarannya. Besarannya itu massa, besar satuannya yang diukur berapa, tinggal 100 kilo dirubah ke dalam bentuk gram gitu. Nah, contoh lain misalnya panjang, ada panjang pun penggaris. Nah, penggaris itu ketelitiannya 0,1 cm ya, 0,1 cm atau 1 mili. Nah, itu untuk penggaris. Nanti kalian coba searching jangka sorong bentuknya seperti apa ya. Jangka sorong itu lebih teliti lagi ketelitiannya, itu ketelitiannya 0,01. Nah, itu misalnya untuk mengukur ke tingkat lebih teliti itu jangka sorong, saking tipisnya. Lalu atau 0,1 milimeter. Ya, ada lagi yang paling akurat, yang paling teliti itu mikrometer skrup, itu nyampe ketelitiannya 0,001 cm atau 0,01 mili. Jadi itu alat ukur pada panjang. Nanti kalian coba di searching di Google tentang jangka sorong dan mikrometer skrup ya. Nah, ini contohnya yang pertama ini mah penggaris ya. Nah, kalau mengukur penggaris bisa itu dari 0 dulu. Berapa kira-kira gambar itu? A, B atau C? Nah, itu kan mulanya dari berapa? Mulanya dari 5,8 ya, 5,8 sampai ke 8, berarti 8 dikurangi 5,8 berapa? Ya, kurang lebih 2,2 ya jawabannya. Nah, gitu. Nah, ini yang kedua itu ini menggunakan jangka sorong ini ya. Coba nanti sama Bapak kita praktekkan ya. Kalau ini hanya contohnya aja. Nah, ini contoh jangka sorong seperti ini. Ini untuk ketelitian misalnya triplek atau lebih hal-hal yang lebih akurat menggunakan jangka sorong. Nah, gitu. Nanti ada apa yang bisa diukur. Nah, kalau ini gambar mikrometer skrup yang lebih teliti lagi. Jadi cara menggunakannya itu dijepit ya, sama kayak penggunaan ini. Jadi itu yang ada gambar kartunnya itu dijepit
ada mikro, ada nano. Sama pada jangka sorong pun sama, atau mikromikroskop seperti ini juga sama. Nah, selanjutnya ini timbangan ya, atau neraca. Nah, ini ada massa benda. Gampang kalau menjawab yang A berapa, tinggal tambah-tambahkan ya. Yang warna kuning berapa, ini pun sama timbangan. Nah, contoh pun sama. Kalau ini apa, benda apa? Stopwatch ya. Stopwatch itu ada yang bagian detik, ada yang bagian menit ya. Nah, itu yang bagian atas itu menunjukkan detik ya, yang dalamnya itu menit. Nah, ini kecepatan kijang. Besaran turunan, nah kita bahas turunan. Itu berarti di luar besaran dari besaran pokok biasanya. Seperti itu ya. Nah, ini ada juga sama tentang grafik pertumbuhan. Nah, grafik pertumbuhan misal kacang hijau, mungkin kalian ketika praktek di kelas 7 tentang pertumbuhan kacang hijau yang menggunakan kapas ya, itu konsentrasi bisa diukur laju pertumbuhannya. Gimana caranya Pak? Nanti ke tinggi akhir misalnya dalam waktu 10 hari misalnya, dikurangi tinggi awalnya berapa, dihitung lalu di waktunya berapa. Contoh misalnya, tinggi tanaman kacang hijau di minggu pertama 2 cm pertumbuhannya, di minggu kedua 4 cm. Berapakah laju pertumbuhan tanaman kacang hijau tersebut? Jadi 4 dikurangi 2 dibagi per 2 minggu. Jadi 2 minggu itu kan 14 hari ya. Jadi 1 cm per minggu. Nah, ini interpretasi grafiknya seperti ini. Jadi diukur pertumbuhan tempat terangnya, dan yang gelap ini berdasarkan faktor gelap dan terang. Jadi yang gelap berapa senti, yang panjang berapa senti. Nah, itu kalau ini skala ya. Kalau skala masih ingat di matematika, skala itu artinya jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya ya, dan seterusnya. Oke, jadi hari ini belajarnya yaitu tentang yang pertama apa aja tadi? Tentang objek kajian IPA. Ada apa aja objek kajian IPA? Ada fisika, biologi, kimia, dan ilmu bumi. Lalu yang berikutnya ada metode ilmiah ya, yang digunakan oleh para ilmuwan. Itu ingat aja MOHEK. MOHEK itu merumuskan masalahnya, O itu observasi, H itu hipotesis, lalu A itu bereksperimen, lalu K itu membuat kesimpulan. Lalu berikutnya tentang besaran pokok dan besaran saturan. Besaran pokok itu besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu ya. Contohnya SMP jiwa. Ada SMP itu S-nya suhu, ada massa, panjang, jumlah zat, cahaya, dan ini ya ampera. Oke. Hari ini cukup sekian pembelajarannya. Jam pertama pada Bapak mudah-mudahan bisa menyimak dengan baik walaupun dalam keadaan memakai e-learning. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalian silahkan baca buku yang sudah kalian dapatkan, itu tentang besaran dan satuannya. Khususnya wajib dibaca ketika yang halaman nomor 2 sampai nomor 9 ya. Halaman 9 itu baca terlebih dahulu tentang keselamatan kerja pada di lab. Lalu tentang simbol-simbol ini ya, simbol-simbol keselamatan juga kimia. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.